Kaki Sal. Sama-sama waktu ini kita mengawali ibadah kita akan persiapkan dalam konsentrasi dan hati kita untuk menerima ibadah ini. Puji syukur kepada Allah Tritunggal yang memberikan keselamatan itu kepada seluruh ciptaannya. Hari ini kita tiba di penghujung penghayatan dan perayaan masa raya Paskah di Gedung Kepanjen tahun 2026. Kiranya kita semakin bertumbuh bersama Sang Juru Selamat. Hari ini kita juga merayakan Minggu Trinitas. Perayaan ini mengajak kita untuk menundukkan diri dalam sembah dan bakti kepada Allah yang keberadaannya tak terbatas, sebagaimana nyata dalam hakikat Trinitas. Ayat berkata, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayat 36, ayat yang 36. Itulah sebabnya tidak mudah bagi kita untuk memahami Allah. Namun itu bukanlah alasan untuk meragukan kuasa dan kebenarannya. Hakikat Trinitas adalah bukti kebesaran Allah. Di dalamnya kita belajar mengerti Allah dengan cara menerima karunia dan memahami panggilan untuk ambil bagian dalam karya besar yang Allah kerjakan di tengah-tengah dunia. Untuk itu kami mohon umat berdiri. Kita akan bersama-sama puji dan penciptaan 447 ayat yang pertama dan kedua. Bersama-sama dengan umat percaya, bersama dengan keluarga kita akan menghayati dan menjalani kebaktian di pagi. Inilah kebaktian Minggu Trinitas, keesaan Allah, dan juga penutupan masa raya Paskah di GKJ Kepanjen tahun 2026. Kita awali dan kita alami segala sesuatunya dalam kebaktian ini dengan pengakuan yang demikian.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah salam dan berkah dari Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Umat disilakan duduk. Saudara dan juga umat yang berhimpun dalam kebaktian saat ini, Minggu hari ini kita masih dibimbing dengan tema liturgi Rumah Kita, Rumah Tuhan, berkaitan dengan penghayatan bulan Marsika, Marturia, dan Diakonia. Diajak untuk bersaksi dan terus melayani. Dalam panggilan ke situasi yang baru itu, kita diajak untuk juga mawas diri, sebab pangkal kita mengawali segala sesuatu yang menjadi baik, jikalau di mana kita ada, di mana kita mengawali segala sesuatunya, itu pun juga diciptakan dalam keadaan baik. Adapun tema khotbah nanti akan berkisah mengenai memulihkan rumah bersama seperti kondisi semula. Minggu Trinitas adalah minggu pertama setelah Pentakosta, menjadi awal dalam minggu biasa, sebelum nanti kita akan menyambut dan berjumpa dalam masa raya Natal. Hari Minggu Trinitas menandai bahwa karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah nyata dalam hidup umat manusia secara utuh. Dan mulai Minggu Trinitas, jikalau disusul kemudian dengan minggu-minggu berikutnya, umat diajak untuk menghayati karya dan kasih Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu dan besar yang mengajak kita semua umatnya terarah kepada kebaikan asali. Kebaikan asali kita kaitkan dengan suasana kisah penciptaan. Ketika segala sesuatunya disebutkan oleh Allah, keadaannya baik. Dan termasuk di dalamnya, kita diajak untuk mengembalikan hidup kepada kemuliaan sebagaimana pada awal. Dari mana kita mengawali segala sesuatunya agar menjadi baik? Dari keluarga kita. Mari kita kembali kepada tekad kita sebagai keluarga, utuh, pulih, bersih, dan jernih, sehingga seperti pada awal penciptaan. Mari kita saudara memulihkan hati kita.
untuk kembali pulih, bersih, dan jernih. Kita diajak menghayati apakah diri kita sungguh demikian. Begitu juga tentang keluarga dan gereja kita. Mana yang paling kita perjuangkan supaya kekudusan, pulih, bersih, jernih itu tampak nyata. Umat yang dikasihi Tuhan, Trinitas menggugah kita tentang kesetiaan bersama-sama sebagaimana ditunjukkan oleh Allah sebagai Sang Pencipta, Kristus sebagai Sang Juru Selamat, dan Roh Kuduslah sebagai pihak yang menata dan merawat hidup manusia dan seluruh ciptaan. Ibu Trinitas menggugah kita tentang kesetiaan bersama-sama dalam pelayanan, juga dalam keluarga, sebagaimana Allah yang telah menyatu di dalam karya. Ada tulisan Paulus pada jemaat di Roma yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah,
Kata dan tulisan Paulus ini menggugah kita untuk mengaku dengan segala rendah hati tentang dosa dan kebersalahan kita. Sebab Allah yang menyatu dalam keesaannya itu menjadi teladan, menyatu dalam karya, dalam hati, dalam panggilan menyelamatkan hidup. Pertanyaannya dalam panggilan pertobatan kita saat ini adalah, apakah masih kuat ikatan dalam nama Allah Trinitas itu di jemaat dan keluarga kita? Apakah kita dengan tekun dan setia merawat keesaan yang telah diteladankan oleh Allah? Keesaan itu bisa tampak nyata, tetapi ketika ulah manusia, segala sesuatunya menjadi rusak. Bagaimanakah hidup kita bersama dengan Kristus? Apakah tetap menyatu? Aku adalah Dewi. Masyarakat agraris Jawa mempercayai bahwa bulir-bulir padi berasal dari mereka memujamu karena aku rela mengorbankan diri demi umat manusia supaya mereka tidak lapar. Bagi mereka, akulah Dewi kesuburan, kemakmuran, keberkahan, dan perlindungan. Penginjil awal keturunan Rusia Jawa menyebarkan dan menyampaikan ajaran Kristen melalui pendekatan budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang percaya kepada Dewi Sri diarahkan untuk melihat Kristus sebagai sumber kehidupan sejati. Salah satu sisa sejarah yang masih bertahan yaitu perayaan unduh-unduh. Persembahan hasil bumi yang dulu dipersembahkan pada Dewi Sri kini dipersembahkan kepada Kristus sebagai ucapan syukur jemaat. Saat ini konsep Dewi Sri sebagai sosok mistis tidak lagi diakui dalam gereja. Kita tidak lagi memuja atau menyembah Dewi Sri dalam kehidupan kita. Benarkah demikian? Atau adakah Dewi Sri lain dalam hidup kita yang mengambil alih Kristus sebagai pemimpin tertinggi? Mari kita lihat hidup kita. Siapakah yang memimpin? Ego, harta, ataukah hawa nafsu kita yang menggeser Tuhan sebagai prioritas utama kita? Mari kita mohon ampun memulihkan diri sebagai rumah Tuhan seperti kehendaknya. Kita percaya Allah telah merancangkan kita hidup kudus, penuh kasih dan taat. Situasinya mengajak kita untuk terus melihat dengan siapakah kita mendekat. Ketika dalam pemaknaan perjuangan teologi dalam konteks Jawa, kita diajak untuk belajar dari situasi yang ada di sekeliling kita. Diajak untuk menghayati keberadaan Allah yang tidak terpisah. Demikianlah proses kita bersama-sama, saudara. Kita diajak untuk menghayati siapakah sang sumber hidup dan keselamatan itu. Siapakah
yang memberikan berkat bagi kita. Saya undang umat untuk berdiri. Inilah kisah kita bersama dengan Tuhan Kristus sebagai sumber keselamatan. Dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 tertulis demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita pun ingin menyatu, memberikan makna diri kepada situasi yang ada di sekeliling kita. Dan kalaupun kita melihat bagaimana perjalanan kita, seringkali kesatuan yang telah diteladankan oleh Allah itu tidak kita rawat dengan sungguh-sungguh. Mari melalui penghayatan Yesus yang menyatu dengan diri dan tubuh kita, layaknya Sang Dewi Sri yang menyatu memberikan kekuatan, kita merawat hidup bersama-sama. Kita diingatkan, saudara, bahwa di dalam setiap kisah hidup bersama kita di dalam Kristus ada nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam peristiwa baptisan yang telah kita terima. Mari dalam penghayatan kita menyatukan diri dengan suasana yang ada di sekeliling kita, meniru layaknya Kristus menyatu dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Kita menjaga serikat persaudaraan kita. Kebersamaan bagi kita semua. Umat disilakan. Kita menghayati kebersamaan kita dalam bersama-sama menemukan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita membaca Renungan Firman Tuhan di minggu pagi ini, yang terambil dari yang pertama, bacaan pertama terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 4a. Tetapi kita akan fokus membaca Kejadian 1 ayat 31 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 3. Bacaan yang kedua terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Dan bacaan yang ketiga terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami boleh hadir dalam ibadah minggu Trinitas sekaligus penutupan masa Raya Paskah tahun 2026 ini. Dan di saat ini juga kami akan membaca
dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkati dan urapi kami jemaat-Mu yang mendengarkannya, dan kepada Pendeta Widi Kurnianto yang akan membagikannya. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami boleh memahami, mentaati, dan boleh melakukan firman-Mu. Terpujilah nama ya Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini. Haleluya, amin. Pembacaan yang pertama terambil pada Kejadian 1 ayat 31 sampai dengan pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu Ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikian firman Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita menanggapi bacaan yang pertama dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 yang akan kita nyanyikan secara responsorial. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan yang kedua yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai yang 13 yang demikian. Salam,
Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersalam-salamlah seorang pada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Kita akan masuk dalam bacaan Injil di minggu Trinitas saat ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya undang umat untuk berdiri. Demikian yang tertulis untuk kita, pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian bacaan Injil kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang juga setia memeliharanya. Amin.
Masih ingin ikut menari, Bapak Ibu? Kita juga bisa melatih yang sudah usia dewasa. Teman-teman pamong bisa, nanti bisa mendaftarkan. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang diajak untuk menghayati sebuah kisah dalam tarian berkaitan dengan makna Trinitas, tentang ketritunggalan Allah sebagai pencipta, sebagai penyelamat, termasuk yang juga merawat. Bagian awal dalam kisah ini, dalam tarian tersebut, bercerita tentang siapakah sang pencipta ini yang memberikan kehidupan, dan juga ada visual tentang cahaya, tentang matahari yang memberikan kehidupan, tentang sesuatu yang menyemangati sehingga segala sesuatunya menjadi hidup. Ibu bapak tadi bisa menduga hewan apa saja yang ada dalam tarian tersebut? Hewannya apa saja? Kumbang, lebah. Kalau tanamannya tadi pohon apa? Tadi dalam visual industri, ada lagi yang tadi digambarkan itu pohon apa itu Pak? Tarian ini memang sebenarnya penuh dengan filosofi makna mengenai Trinitas. Sejak awal kita dibimbing siapakah sang pemberi hidup. Dewi Sri dalam visual panggilan pertobatan tadi mengajak kita untuk mengakui bahwa siapakah yang memberikan makanan, siapakah yang memberikan kehidupan, siapakah yang memberikan kekuatan dalam hidup manusia. Sang Kristus itu dimaknai sebagaimana layaknya Dewi Sri, pemberi hidup.
Dan menarik saudara, bahwa di dalam pengajaran mengenai diri sendiri itu kemudian ada sebuah tulisannya dari Philip van Aderen, bicara tentang diri sendiri dan Kristus. Yang di situ kemudian tercantum pengajaran-pengajaran mengenai Trinitas, yang mengajarkan tentang siapakah Tritunggal itu. Dan sedikit saya mengutip saudara, bahwa pada masa-masa awal berdirinya Gereja Kristen Jawi Wetan yang kemudian menjadi GKJW pada tahun 1830-an sampai 1840-an, itu ada beberapa tokoh yang sangat kita kenal, antara lain Cyril Kohler. Dia dapat alas membuka hutan di wilayah Ngoro, Jombang, dan kemudian juga berjumpa dengan murid-muridnya yang terus bergumul tentang siapakah Tritunggal, apakah yang dimaksud dengan Trinitas. Ada dua tokoh saudara yang bertanya tentang Trinitas tersebut. Yang pertama, Paulus Tosari. Apakah Trinitas itu? Kohler kemudian menjelaskan bahwa ada contoh melalui nyala matahari. Dalam cahaya dari nyala matahari itu adalah satu, dan dari satu entitas itu menyinarkan panas dan terang. Matahari ada nyalanya, ada panasnya, dan juga ada terang. Itulah penjelasan yang disampaikan oleh Kohler kepada Paulus Tosari. Sementara tokoh yang kedua saudara, yaitu Singatono, yang juga bertanya tentang Trinitas, dan Kohler kemudian menyampaikan jawaban dalam visual lilin. Lilin itu ada nyalanya, tetapi dalam nyala itu ada 3 hakikat. Api pada sinarnya, dan pada sumbunya ada di dalam api tersebut. Lilin ada apinya, ada sumbunya, dan juga ada nyala atau cahaya. Dalam proses kita saudara memaknai keberadaan Allah Tritunggal, Gereja Kristen Jawi Wetan kemudian mengenal yang namanya istilah nenek moyang kita itu adalah disebutkan begini saudara. Tiga tunggal, 3 yang menjadi satu. Kalau kemudian divisualkan dalam tarian tadi tidak menceritakan bahwa 3 tunggal itu yang berada dalam 3 itu memiliki satu karya yang merawat dan memulihkan manusia, termasuk seluruh alam ciptaan. Memang saudara, hal ini tidak bisa kemudian dimaknai dalam perkembangan teologi di masa kini, tetapi itulah cara yang dipakai pada abad 19 untuk memahami bagaimana Trinitas menggunakan model cahaya, terang dan juga panas. Dalam visual tarian tadi kemudian digambarkan bahwa Tritunggal itu memberikan kehidupan, memberikan hal-hal yang menyemangati, hal-hal yang kemudian menjadikan segalanya menjadi tampak indah. Terlihat tadi ketika Ibu Bapak melihat dinamika anak-anak menari, mereka pun ternyata juga berproses, berlatih, tetapi juga membuat kita tersenyum. Ingin tertawa memaknai bahwa anak-anak berproses belajar memahami Allah Tritunggal itu dalam karya yang besar. Tetapi saudara, kalau kita melihat sejak awal ketika Allah Bapa itu menciptakan, ketika Yesus Kristus kemudian memberikan keselamatan,
kemudian Roh Kudus memberikan bimbingan merawat semua umat, kita tahu bahwa yang baik yang telah diciptakan oleh Allah itu menjadi rusak karena kita. Makanya kemudian hari ini kita dibimbing dengan tema besar, yaitu memulihkan rumah bersama seperti kondisi semula. Kondisi semula tentu dalam pengertian pada awal penciptaan yang adalah baik. Kita lihat kondisi awal di masa-masa kini, ketika segala sesuatunya kita tahu telah menjadi rusak. Ibu bapak pernah kenal istilah mulai dari nol ya? Biasanya ibu bapak menjumpai itu di mana? Di pom bensin. Ini tidak ada khotbah, ini tidak ada kaitan dengan kenaikan BBM. Tetapi saya menggunakan video itu untuk mengajak kita menyadari bahwa semua yang telah diciptakan oleh Allah Tritunggal itu baik, tetapi menjadi rusak. Dan Minggu Trinitas hari ini mengajak kita, ayo mulai lagi dari nol. Starting memulai tanpa apa-apa, dengan bersih, dengan baik, tanpa kecurangan, jujur, dan kembali kepada tahap paling hakiki dari hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita bicara mulai dari nol, selain relasi tentang Allah, itu pun juga berbicara relasi kita dengan sesama. Ibu bapak juga pernah menggunakan kalimat kita mulai lagi dari nol ya. Kalau bisa jangan bikin kesalahan lagi dalam proses interaksi dengan sesama kita. Bacaan kita hari ini pun juga begitu, mengajak kita kembali kepada starting point kita, kepada awal ketika kita telah diciptakan dan dipulihkan menjadi baik oleh Bapa, Yesus dan juga Roh Kudus. Kisah penciptaan segala sesuatunya kemudian diakhiri oleh kalimat Allah lihat itu baik. Tapi nyatanya juga tidak baik-baik saja. Dalam bacaan Injil Korintus pun juga begitu. Ketika disampaikan ajakan bahwa pengikut Kristus itu adalah damai, rukun, tetapi nyatanya kenapa Paulus kemudian mengungkapkan lagi dalam kalimat salam? Ayo kita jalin lagi relasi yang sehat di internal pasamuan Korintus. Karena Paulus tahu di jemaat itu sangat mudah dan juga rentan untuk terpecah. Paulus mengajak ayo balik lagi ke posisi asal. Semuanya dalam Kristus. Begitu juga dalam bacaan Injil kita Matius pasal 28 ini pun juga bicara tentang starting point, tentang akan apa yang kita mulai lagi untuk mengawali segala sesuatunya supaya konsisten baik. Mulai lagi jadilah pewarta nilai-nilai ajaran Kristus. Jadi semua bacaan kita mengajak balik ke nol, balik ke asal kita, balik ke hakikat kita sebagai pengikut Kristus. Sebab siapa yang kembali ke kisah penciptaan, maka di situ dia akan mendapatkan hidup baru. Baptisan rohani, lahir baru, dan seterusnya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Trinitas yang sedang kita hayati hari ini sebenarnya berbicara tentang ingatan kita bahwa Allah Tritunggal itu, Tiga Tunggal itu senantiasa secara bertahap memulihkan kita. Di kitab Kejadian dipulihkan, diciptakan baik. Melalui peristiwa dalam catatan kitab Injil pun juga ayo balik lagi baik. Korintus pun juga. Tapi kenapa kita mudah konsisten untuk merusak apa-apa yang telah baik itu pada diri kita, pada jemaat kita, pada hidup kita bersama-sama? Ya, mungkin karena kita
merasa yang penting aku baik, yang lain tidak, itu bukan urusan saya. Ya. Minggu Trinitas berbicara tentang kita diciptakan baru, diingatkan lagi tahapan-tahapan dan proses. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian Minggu Trinitas saat ini, saya menyampaikan sebuah catatan penting, yaitu adanya prinsip perikoresis. Prinsip perikoresis itu adalah sebuah kata yang dimaknai saling memenuhi, saling mewadahi, saling merasuki, saling memasuki, dan saling kelindan, utuh. Kalau kita berbicara tentang Minggu Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberikan contoh bagi kita untuk saling kelindan, untuk saling mewadahi, untuk saling memenuhi, untuk juga saling menyempurnakan. Dan Trinitas hari ini juga menjadi penanda bagi kita. Apakah kita konsisten untuk melanjutkan prinsip tersebut? Kesatuan seperti apakah yang sedang kita jaga? Kebersamaan seperti apakah yang sedang kita tumbuhkan? Situasi mengeluarga seperti apakah yang sedang kita perjuangkan? Kalau Allah menciptakan teladan tentang keesaan dan setiap tahapan sang pribadi tiga itu menciptakan mengarah kepada kebaikan, bagaimanakah kita? Apakah kita secara sadar bersama-sama menjaga kesatuan kita? Dan kalaupun terjadi tahapan proses, itu semata-mata untuk kebaikan kita, untuk pemulihan, untuk hal-hal menjadi lebih kudus lagi. Kita diajak Minggu Trinitas untuk kemudian saling bersama, memudahkan kita mewujudkan visi Jemaat, keutuhan, kerukunan, kebersamaan, bahkan juga tidak mengabaikan panggilan bersaksi secara bersama-sama. Mungkin saudara yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu ini ketika kita hidup bersama-sama sebagai sebuah jemaat, mungkin perhatian kita, energi kita habis untuk saling merasa terbaik. Energi kita habis untuk merasa yang paling hebat. Energi kita habis untuk merasa yang paling sempurna. Kalau Allah saja saling menyempurnakan, kenapa kita tidak melakukan itu? Yang bersatu dengan Allah akan mendapatkan kehidupan. Kita memang mungkin masih akan berjumpa dengan standar hidup yang berbeda. Mungkin kita akan masih berjumpa dengan rasa egois. Mungkin kita masih akan berjumpa dengan kepentingan diri sendiri dalam menghayati masa-masa Minggu Trinitas pasca-pasca ini. Namun inilah perjuangan kita, saudara. Kita gunakan Minggu Trinitas untuk terus melihat apakah kita sungguh-sungguh menyatu dan berkarya. Siapa yang melekat dan mendekat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan cahaya kehidupan. Selamat menjaga kebersamaan, selamat mewujudkan hidup baik yang secara terus-menerus diperbaiki oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dari manakah kita, saudara, akan mengawali dan menjaga hidup bersama ini? Kita awali di tengah-tengah keluarga. Dalam cahayanya, kita mendapatkan kehidupan. Dalam cahayanya, keluarga kita merasakan kebaikan ilahi. Rumah Tuhan, rumah kita.
Memang saudara, minggu kita mengajak kita untuk berpulih lagi, untuk saling melengkapi. Dan dari mana kita mengawalinya? Dari rumah kita. Kalau kita berbicara tentang rumah, kita bicara tentang tempat. Dalam rangkaian masa raya Paskah tahun 2026, kita diajak untuk mengingat beberapa tempat yang menunjukkan keesaan
keberadaan Allah kita. Misalnya, dalam peristiwa di Getsemani, ketika Yesus memohon kekuatan kepada Bapa, di Golgota pun juga begitu. Ketika di Yerusalem pun juga ada kisah tentang pencurahan Roh Kudus. Rangkaian masa raya Paskah itu berbicara tentang Allah yang secara utuh dan sempurna memberikan kesempatan ulang kepada manusia untuk berpulih menjadi baik. Ada Sang Bapa, ada Sang Kristus Sang Juru Selamat, dan juga Roh Kudus yang memberikan kekuatan baru pada kita. Lengkap kita rayakan kasih Allah. Tiga tunggal, Trinitas, Tritunggal itu menjadi penanda kita sungguh-sungguh dicintai oleh Allah. Umat yang dikasih Tuhan, hari ini pada tanggal 31 Mei 2026, masa raya Paskah 3 Jumat Kepanggian telah selesai. Kita akan berjumpa dengan masa raya Paskah di tahun berikutnya. Kita terus mengharapkan bisa berjumpa dalam Paskah tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Kita terus berharap dalam kebangkitan dari kefanaan hidup. Mari kita menghayati Allah sebagai pribadi yang menyelamatkan dan membuat kita senantiasa kagum dan hormat atas karyanya.
dikasihi oleh Tuhan, kita senantiasa menghayati tentang kebersamaan kita. Dalam penghayatan kita tentang hidup Trinitas, inilah waktu kita memulai. Siapa yang pernah terpecah-pecah, siapa yang pernah menjadikan persekutuan menjadi tidak indah di hadapan Tuhan, siapa yang pernah menjadikan keluarga tidak utuh, siapa yang pernah menjadikan tempat di mana kita ada dan berada menjadi tidak rukun. Inilah waktunya bagi kita untuk sadar, siapa yang menciptakan ketidakharmonisan itu akan diteguhkan lagi, ditegur lagi bahwa dirinya adalah Pan. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 31 Mei tahun 2026, kita akan mengakhiri peristiwa masa raya Paskah tahun 2026 dan kita masuk di masa-masa minggu biasa. Tentunya kita mengharapkan bahwa setelah masa raya Paskah, kita sadar bahwa Allah Tritunggal menciptakan keselamatan kita yang utuh, bertahap dan terus-menerus mengajak kita untuk menjadi baik, dan waktunya kita memulai semakin baik. Pada hari ini kita akan mengakhiri masa raya Paskah. Di depan kita, saudara, ada simbol tentang kefanaan kita. Ini adalah abu yang berasal dari daun palem dan juga bunga yang sudah kita pakai dalam masa Pentakosta. Ini menjadi penanda tentang kefanaan kita, menjadi penanda bahwa siapa yang diciptakan ketidaksetiaan di hadapan Allah akan hangus pada waktunya nanti. Kita diajak untuk kemudian menjaga dan merawat siapa yang telah diciptakan sebagai manusia baik. Sejak awal kisah penciptaan dalam karya keselamatan Yesus, bahkan juga dalam karya Trinitas, kita menjadi manusia yang dikuduskan. Saya undang umat untuk berdiri. Abu yang ada di tempat ini akan kita simpan dan kita mengharapkan agar kita juga terus diteguhkan dalam permenungan hidup melalui perjumpaan dan penghayatan Rabu Abu, dan kita mengharapkan bisa menerimanya kembali pada tanggal 10 Februari tahun 2027. Selamat menghayati masa raya Paskah, selamat menyambut hidup yang terus diteguhkan agar saling menyatu. Sampaikan saudara ucapan kita selamat hingga kekal kepada rekan saudara dan siapapun yang ada di samping kiri dan kanan kita. Kita ucapkan kita selamat hingga kekal. Abu telah kita simpan menjadi pengharapan atas hidup kekal dalam Kristus. Nyala api telah juga dinyalakan. Kita akan menikmati manusia
yang baru. Sampai berjumpa di masa Paskah tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Umat disilakan. Umat dan undang untuk berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita nyatakan keyakinan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Esa, Bapa dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari umat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan. Marilah bersama-sama menyatakan syukur pada Allah dan mempersembahkan segenap hidup kita kepadanya. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Menyerahkan persembahan diiringi dengan jiwaku menyanyi. Oh,
Kami bersyukur Tuhan bahwa Minggu Trinitas Engkau percayakan untuk kami hayati di hari ini. Kami belajar bahwa ada teladan keresahan yang Engkau berikan kepada kami. Itu menjadi penyemangat agar kami merawat keresahan kesatuan kami, baik di tengah-tengah hidup keluarga, di dalam hidup persekutuan dan jemaat, begitu juga di mana kami ada dan Engkau tempatkan. Kami juga menghayati ya Tuhan dalam masa Minggu Trinitas inilah kami diingatkan lagi Allah terus mengajak kami untuk kembali menjadi baik. Dalam kisah penciptaan melalui karya Bapa, kami ditegur agar kami kembali kepada ciptaan yang asali, baik di hadapan Allah. Begitu juga melalui karya Sang Putra Yesus, kami pun juga ditegur dan diingatkan bahwa karena kami telah diselamatkan, maka kami tidak boleh sewenang-wenang dengan perjalanan hidup iman kami. Begitu juga melalui karya Roh Kudus, kami diberikan
Roh-Mu yang menyatu dengan diri kami, sehingga apa yang terjadi pada diri kami, tahapan-tahapan hidup kami, tidaklah setia sekata dengan sabda. Biarlah Allah Tritunggal menjadi pengingat bagi kami bahwa Allah terus mengendaki setapak demi setapak, setapak demi setapak, kami terus menjadi baik. Kami tidak ingin rusak lagi, baik dalam kesatuan situasi jemaat ataupun juga dalam situasi di tengah-tengah keluarga ataupun juga di tempat di mana kami sedang ditempatkan. Tuhan, biarlah tahapan-tahapan Allah yang mengajak kami untuk kembali menjadi baik itu menjadi penanda kami tidak pernah berjerih lelah, kami tidak pernah berputus asa, kami tidak merasa kemudian tidak mampu lagi untuk kembali menjadi baik. Dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terus diajak untuk kembali sempurna. Hari ini kami juga bersyukur untuk masa raya Paskah yang telah berakhir. Kami menyimpan ampun, kami menjadikan sebagai penanda ajakan pertobatan. Kami akan wujudkan itu. Tuhan berkenan berikan waktu bagi kami untuk menjumpai di masa raya Paskah tahun depan. Lindungi kami semuanya Tuhan, lindungi juga ikut jemaat ini, seia sekata dalam pelayanan kebersamaan sungguh-sungguh terjaga, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga mendoakan situasi di tengah-tengah keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara, dan juga kami sebagai orang tua, biarlah sungguh-sungguh jadi teladan dalam kebersamaan. Siapapun yang ada di tengah-tengah keluarga kami, kiranya menjadi penanda. Di situ kami saling melengkapi, seperti halnya karya Allah yang menyelamatkan secara utuh dan paripurna. Hari ini kami juga doakan bangsa kami yang berlimpah dalam kebersamaan, berlimpah dalam kekuatan untuk saling menjaga, saling menguatkan. Dinamika kehidupan bangsa ini Tuhan yang berikan hikmat untuk semua pemimpin, dan kami sebagai rakyat itu kami doakan yang terbaik. Kami tidak lupa juga berdoa untuk umat yang tidak bisa berhimpun. Berubah-ubah situasi dan keadaannya, Tuhan pulihkan yang sedang sakit, Tuhan berikan kekuatan pengharapan yang sedang berduka berkorban. Begitu juga kami doakan semua yang kami rancang akan sesuai dengan kehendak. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, begitu juga untuk masa depan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kuasa-Mu yang tampak nyata. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Doakan pasamuan kepanjen berlimpah dalam berkat kesukacitaan dalam memuliakan. Saat ini kami juga sudah mengaturkan ungkapan syukur. Tuhan, kuduskan persembahan sehingga menjadi bagian baik dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan jemaat. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami akhiri doa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami sesuatu, dan berikanlah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan kami. Dan jangan lupa kami dalam kegelapan, dan lepaskanlah kami dari saja, yang kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami dari Majelis Jemaat Kepanjen pagi hari ini akan menyampaikan penekanan pada kuasa jemaat kita. Akan menyampaikan beberapa penekanan pada wabah jemaat kita. Yang pertama yaitu pada poin ke-7, di mana dalam rangka bulan Merdeka akan kembali dilakukan kerja bakti yang akan dilakukan di Makam Maju pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026 pada pukul 15. Saya ulangi, akan kembali dilakukan kerja bakti di Makam Maju pada hari ini, Minggu 31 Mei pada pukul 15.
Dan kerja bakti berikutnya akan dilakukan di Makam Laten Kepanjen pada minggu depan, bertepatan pada hari Minggu juga, pada tanggal 7 Juni pada pukul 15. Diharapkan kehadiran dari warga Kepanjen dan juga warga langsung untuk bisa terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian peningkatan yang selanjutnya yaitu pada Sabtu 6 Juni 2026 pada pukul 5 pagi akan dilakukan kembali doa pagi, dilakukan bersamaan yaitu di Induk Kepanjen dan Kecamatan Ngajum. Pada Sabtu 6 Juni pada pukul 5 pagi akan dilakukan doa pagi di Gereja Induk dan Kecamatan Ngajum. Kemudian penekanan selanjutnya yaitu pada poin 8 yang berkaitan dengan tukar pelayanan pendeta, di mana pada bulan Merdeka tahun 2026 ini akan dilaksanakan tukar pelayanan kebaktian minggu untuk pendeta Majelis Daerah Malang 1. Dan pada Minggu 7 Juni minggu depan, GKJ Kepanjen Induk akan dilayani oleh pendeta Dian Mekasiri dari GKJ Mulyorejo. Kemudian tukar pelayanan juga akan dilakukan pada minggu depan, yaitu untuk para pamong KPAR, di mana kebaktian kita KPAR pada Minggu 7 Juni esok akan dilayani oleh pamong dari GKJW Sukur. Kemudian dari KPPM, Komisi Pemuda, Pelayanan Pemuda dan Mahasiswa, ada undangan untuk ibadah ucapan syukur yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Juni pada pukul 18 bertempat di Sipur. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Widi dan diharapkan kehadiran dari para pemuda dan juga pemuda karya untuk bisa terlibat dalam kegiatan ini. Dan untuk jadwal waktunya tidak ada perubahan, baik tempat dan pelayanan dan pelayan. Dan itu saja yang akan kami sampaikan untuk penekanan waktu jemaat pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan selesai dalam kebaktian di gedung gereja ini. Tetapi kita akan melanjutkan kebaktian kita dalam lagu hidup setiap hari. Dan kita sadar bahwa tantangan untuk tidak menjadi satu, tantangan yang bisa membuat kita menjadi tidak rukun itu ada. Minggu Trinitas mengajak kita untuk terus ingat bahwa Allah Tritunggal itu secara terus-menerus mengajak kita untuk kembali menjadi baik, menjadi utuh dalam karya. Biarlah kita tekun dan setia menjaga panggilan ini. Mari kita akan mengakhiri kebaktian. Terimalah pemutusan saya undang umat untuk berdiri. Inilah pemutusan Yesus kepada murid dan juga kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadanya. Mari kita melanjutkan karya Tuhan, memberkati dunia ini.
Ketahuilah, Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin.
kewan rena, manuk ing ngoceh ana ing wiwitan, kewane nyenggut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya.